Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Baik yang di gereja ini maupun yang di rumah mengikuti ibadah live streaming. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam kami hamba Tuhan di gereja ini. Selamat hari Natal, damai Allah ada pada kita. Kami jemaat Tuhan juga menyampaikan salam Natal bagimu hamba Tuhan. Hati kita dipenuhi sukacita karena perayaan Natal kedua jatuh pada hari Minggu. Biarlah Tuhan memenuhi hati kita dengan firman-Nya yang sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kami telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bersukacitalah, terimalah Dia, bernyanyilah dan beria-ria menyambut Rajamu. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 605 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Hukum Tuhan bagi kita pada pesta perayaan Natal kedua hari ini tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih dan Hakim yang benar, kami hidup dan memperoleh kehidupan hanyalah dari kemurahan-Mu. Janganlah mengingat-ingat dosa kami, ampunilah segala dosa kami, Engkau yang telah menjadi manusia dan berada di antara kami. Amin.
janji Tuhan atas keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada Minggu dan perayaan Natal kedua hari ini tertulis pada kitab Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hai
Shalom, Shalom. Selamat Hari Natal. Jemaat kekasih Tuhan, kami akan membacakan warta jemaat pada Minggu Natal kedua 26 Desember 2021 pukul 10 WIB untuk kita. 1. Pesta Natal kedua. Nama minggu hari ini adalah Minggu Pesta Natal kedua. Parhalado HKBP Bandung menyampaikan selamat Hari Natal kepada seluruh jemaat. 2. Anak lahir. Pada hari Jumat 17 Desember 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Eldo Bonadio Placido Tampu Bolon, Ibu Wina Dina Maria Korunebaho, yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 88A, KPAD, Geger Kalong, masuk daerah 4, Sarbuncit. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 3. Baptisan Kudus. Pada hari ini, 26 Desember 2021, pukul 8.30 WIB, bertempat di gereja kita, telah dilaksanakan ibadah khusus baptisan kudus kepada 6 orang anak, 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. 4. Menyaksikan iman khusus. Pada hari ini, di kebaktian Minggu pukul 15 WIB akan diadakan menyaksikan iman khusus kepada seorang pemudi yang bernama Novriani Tria Pratiwi. 5. Kebaktian akhir tahun dan tahun baru di gereja. 1. Kebaktian akhir tahun. Pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2021, akan diadakan 2 kali kebaktian. Pukul 15 WIB dalam bahasa Indonesia dan pukul 18 WIB dalam bahasa Batak Indonesia dapat diikuti melalui live streaming. 2. Kebaktian Tahun Baru. Pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, diadakan hanya 1 kali kebaktian. Masuk pukul 10 WIB dalam bahasa Batak dan Indonesia dapat diikuti melalui live streaming. 6. Acara Tahun Baru Keluarga pukul 00 WIB. Acara Tahun Baru Keluarga pukul 00 WIB yang telah dibagikan harian tahun hari ini dapat diperbanyak sendiri sesuai dengan kebutuhan. Persembahannya dapat disampaikan secara tunai pada saat kebaktian gereja atau melalui transfer ke rekening gereja. 7. Amplop ucapan syukur awal tahun. Pada kebaktian baru tahun baru tanggal 1 Januari 2022, kita akan mengumpulkan amplop ucapan syukur awal tahun. Marilah kita bersukacita memberikannya sebagai ungkapan rasa syukur pada tahun baru 2022. Amplop akan dibagikan pada saat kebaktian Tahun Baru. Demikianlah warta jemaat ini. Tuhan memberkati. Sai Roma, Hakana Borseas,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan kepada kita semua. Demikian dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang ku maksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Natal bagi kita semua. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal juga kami ucapkan kepada jemaat yang sedang melaksanakan ibadah secara live streaming. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pesta Natal kedua ini, isi khotbah membawa kita kepada pengertian Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Untuk memahami tentang firman yang menjadi manusia, ini bukan sesuatu yang mudah kita mengerti. Sebab hal ini memang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah yang dinilai dan diyakini oleh orang-orang itu adalah roh, dia roh, kemudian bisa menjadi daging. Oleh karena itu, saudara-saudari, sebelum kita mengenal maksud dari penulis kitab Yohanes ini untuk menjelaskan firman yang menjadi manusia, kita perlu mengetahui bagaimana sebenarnya konteks situasi keagamaan yang terjadi pada saat itu yang melatar belakangi penulisan isi kitab Yohanes ini. Pada saat penulisan kitab Yohanes ini, Yohanes sedang menghadapi konsepsi pola berpikir Yudaisme Helenistis. Dia juga menghadapi ajaran aliran Gnostisme dan Doketisme. Oleh karena itu dia menggunakan istilah logos, atau lebih sederhananya kita bisa mengerti logos adalah firman. Itulah strategi dari Yohanes untuk menjelaskan tentang tujuan, kelahiran, dan keberadaan Yesus di dunia ini. Dan di sini kita melihat bahwa Yohanes terus berusaha untuk menjelaskan siapa sebenarnya sosok Yesus itu. Dan Yesus itu tentunya berbeda seperti yang diajarkan oleh agama-agama yang ada di luar Israel. Seperti hasil dari temuan pada abad kedua sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir, ada ditemukan suatu kultus
yang berasal dari Mesir purba. Kultus ini mengisahkan tentang sosok dewa yang abadi. Dewa ini pernah mati. Kemudian dewa ini dibangkitkan lagi. Saudara-saudari, artinya bahwa kehadiran Yesus sering dianggap sama dengan sosok seperti pada mitos-mitos yang berasal dari cerita tradisional. Dan dari isi firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Yesus yang diberitakan itu tidak seperti dewa-dewa yang ada dalam mitos. Yesus itu sebagai seorang manusia. Bahkan Yesus itu dikisahkan dia itu bukan pahlawan mitologis dari negeri-negeri khayalan, dari negeri-negeri dongeng. Dan juga Yohanes menjelaskan di tengah-tengah para penganut ajaran gnotisme pada saat itu. Dia berbicara tentang kehadiran Yesus, di mana gnotisme itu mengajarkan bahwa Allah itu berada di dalam dunia roh. Karena dia adalah suci dan tak mungkin dia bisa hadir di dunia manusia. Karena dunia manusia itu adalah materi yang buruk. Dunia itu adalah tempat yang jahat. Nah, disinilah Yohanes berusaha meyakinkan bahwa Allah yang maha suci itu mampu menjadi daging atau manusia di dalam pribadi Yesus Kristus dengan menjelaskan melalui konsepsi pikiran dengan memakai istilah logos. Saudara-saudari, demikian juga dalam konteks Yudaisme itu tidak ada persoalan bagi kita, karena di hari yang lalu di tanggal 25 kita sudah mendengar bagaimana kitab Injil itu menceritakan tentang kehadiran Yesus dari sejak dia lahir. Dan Yesus itu lahir dari keturunan Raja Daud, yaitu dari Yusuf atau Yosef dan Maria. Dan kelahiran Yesus diberitakan melalui malaikat. Malaikatlah yang berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau memperoleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan menamainya Yesus." Demikian juga halnya dengan penjelasan Yohanes. Di dalam isi khotbah ini dia menyatakan kehadiran Yesus sebagai firman Tuhan atau disebut dengan logos. Dan kata logos inilah yang diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani dengan dafar, yang artinya hikmat Allah. Memang di dalam budaya Yunani juga, seperti penganut ajaran Stoa, mereka memahami kata logos itu sebagai kemampuan yang diberikan Allah untuk mengetahui isi alam semesta ini. Jadi arti logos itu adalah kemampuan rasio, pikiran, dan kemampuan berbicara yang penuh dengan hikmat. Semuanya itu berasal dari logos. Kita perhatikan pemakaian kata logos di dalam dunia pendidikan. Seperti ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan dipakai dengan istilah teologi, logi logos, biologi, biologos. Itu adalah pengetahuan yang Tuhan berikan, hikmat yang diberikan kepada kita untuk mengetahui segala isi alam semesta ini. Dan Yohanes juga memakai istilah logos untuk menyebutkan Yesus sebagai perwujudan Allah yang hadir menciptakan dan memberikan kasih karunia kepada manusia. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Firman Tuhan telah membukakan pikiran dan hati kita untuk menerima Yesus. Kita mengenal Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Yesus hidup dan mengajarkan cinta kasih. Yesus yang penuh kasih ini mewahyukan Allah yang siap untuk mengampuni dan menyambut pertobatan para pendosa. Pada perayaan pesta Natal kedua ini, firman Tuhan menyadarkan kita bahwa semua rupanya keberhasilan, semua kekuatan yang ada di dalam diri kita ini, sehingga kita mampu menjalani kehidupan ini semuanya bukan dari upaya kemampuan diri kita sendiri. Semua yang ada pada diri kita, seperti pengetahuan, keterampilan untuk berusaha, untuk bekerja, keterampilan untuk berbicara, keterampilan untuk berkreasi, semuanya itu berasal dari logos, hikmat Tuhan. Kita sebagai manusia tidak sepantasnya menyombongkan diri. Orang yang sombong itu selalu memandang dirinya lebih sempurna, bahkan dia memandang orang lain lebih rendah atau hina dibandingkan dirinya. Dan kesombongan itulah justru yang merendahkan hidupnya. Saudara-saudari, pesan Natal bagi kita saat ini di dalam kehadiran Logos hendak mengingatkan kita sebagai orang Kristen untuk tidak saling menghina, untuk tidak saling melukai, mencederai, atau juga melupakan ajaran Kristus. Cinta kasih tampil dan mengajak kita untuk mengikuti kehidupan Kristus. Apabila semua orang belajar mencintai satu sama yang lain, maka akan semakin besarlah kekuasaan dan penyembuhan dapat dipancarkan ke dalam dunia ini. Marilah kita meninggalkan segala perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita perbuat di masa-masa yang lampau. Tinggalkan segala perselisihan, perpecahan, pemukulan bahkan, dengki dan kebencian. Sebab emosi, kemarahan dan kebencian justru akan semakin membuat kita berada di dalam kekecewaan. Saat ini, jika kita memperhatikan banyak orang yang salah menggunakan talenta dan materi yang ia miliki, sehingga membuat dirinya jauh dari damai sejahtera. Ada orang yang sibuk bekerja di kantor demi meraih pencapaian karirnya, tetapi ia tidak menemukan damai sejahtera itu. Ada juga kita perhatikan dan kita dengar tangisan saudara-saudari kita yang sakit, seperti sakit yang sulit disembuhkan, para pasien kanker. Mereka tidak pernah merasakan damai itu karena mereka terus mengharapkan penyembuhan dari Tuhan. Di dalam keluarga juga kita mendengar ada saudara-saudara kita yang tidak berdaya untuk memelihara kedamaian di dalam keluarganya. Persoalannya sekarang yang menjadi perenungan bagi kita di hari Natal ini adalah di manakah kita mendapatkan kedamaian itu? Masih adakah logos di dalam hati dan pikiran kita? Ada lagu rohani saudara-saudari yang saya ingat yang berjudul Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Dan di dalam lirik lagu ini dikatakan,
Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, katanya, dan penghiburan, hanya ku temui di dalam Yesus. Bersama Dia, hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Demikian jugalah saudara-saudari, orang-orang pada saat berjumpa dengan Yesus saat lahir ke dunia ini, kedamaian menguasai dunia ini. Semua orang yang melihatnya penuh sukacita, memuji kebesaran nama Tuhan. Apakah engkau, saudara-saudariku, rindu merasakan kedamaian di dalam hidupmu? Jika ya, mulailah dengan bersikap damai dengan semua orang. Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus, seharusnya lah pula kita mampu berdamai dengan sesama kita. Inilah panggilan hidup di dalam perayaan Natal saat ini. Yesus adalah teladan sejati di dalam hidup kita yang telah mengorbankan dirinya untuk memperdamaikan kita. Bahkan Dia yang tidak mengenal dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan ini adalah bukti kasih-Nya yang agung dan luar biasa. Orang Kristen hidup sesuai dengan imannya dan menunjukkan buah imannya itu melalui perbuatan yang baik, dengan senantiasa berusaha berdamai dengan orang lain, menunjukkan kasih yang mau berkorban untuk orang lain. Orang Kristen memegang prinsip untuk mau mengasihi saudara-saudaranya. Kasihlah yang dapat mengikat kita dengan persatuan satu dengan yang lain dan dapat menciptakan damai, sehingga nama Tuhan kita dimuliakan di dalam ikatan kasih persatuan yang sejati. Saya mengutip pendapat dari Frere Roger. Frere Roger ini adalah seorang pendiri dan kepala biara komunitas Taize. Dia mengatakan, apabila gereja-gereja sudah berdamai, maka seluruh bangsa di dunia ini akan berlari-lari datang kepadanya seperti kepada seorang ibu. Marilah saudara-saudari hidup berdamai agar seluruh umat manusia percaya bahwa Yesus itu benar-benar firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus berkata kepada kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Orang yang suka perdamaian, jelas dialah yang disebut anak-anak Allah. Mata Tuhan jelas tertuju kepada orang-orang yang cinta perdamaian dan persatuan. Telinga Tuhan akan mendengar mereka yang minta tolong. Marilah kita saling mengasihi, seia sekata, seperasaan, rendah hati, agar tercipta persekutuan yang indah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hidup ini. Demikian juga kami dapat merayakan pesta kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus pada perayaan Natal kedua ini.
Engkau berfirman bagi kami, di mana Engkau hadir dalam bentuk firman yang menjadi manusia, sebagai bukti bahwa Engkau selalu beserta kami, memberikan kasih, memberikan pengampunan. Ajari kami Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya cinta kasih-Mu dapat kami wujudkan di dalam sikap yang mau berdamai dengan sesama kami. Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga gereja-Mu ini, supaya kami juga dapat satu dalam gereja-Mu ini, membangun kedamaian, membangun kasih kepada saudara-saudara kami, secara khusus juga yang ada di sekitar lingkungan kami ini. Demikian juga Tuhan pakai hidup kami, supaya kami juga dapat menjadi terang bagi mereka, memberikan teladan Kristus bagi mereka yang menjadi tiruan yang baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan para majelis, para ladu gereja-Mu HKBP Bandung ini. Berkati seluruhnya Tuhan, supaya kami dapat dengan tulus hati dan penuh dengan semangat untuk melayani-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, demikian juga kami mendoakan keadaan bangsa dan negara kami ini. Berkati juga Tuhan, supaya mereka juga dapat merasakan kelahiran, kedatangan-Mu Tuhan ke dunia ini, yang membawa perdamaian dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi, dan disinilah kita memberikan persembahan kita kepada Huria dan ke pusat. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 598 ayat 1. Si baru
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Kepada seluruh jemaat kami mengucapkan Selamat Hari Natal bagi kita semua. Selamat Hari Natal. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero
Bang, gak ada bang. Feliz Navidad. Feliz